Bagaimana kamu bisa memukul orang? Hentikan sekarang. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Gadis ini cukup bagus. Silakan coba panggil polisi. Mari kita lihat, apakah mereka bisa Fei yang bawahan Bai Suitai. menangkapku. Chen Qing cepat pergi bantu Jiang Rui dan kelompoknya. Mengapa kamu begitu pengecut? Shen Rui Tuan Muda Wanyuan Real Estate. Kamu bahkan tidak bertingkah seperti pria. Cepat datang selamatkan kami. Wang Ximing Tuan Muda Gantian Real Estate. Aku akan memberimu 10.000 yuan. Cepat pergi. Awalnya aku ingin bersikap halus seperti orang berbudaya. Tapi aku tidak bisa bersikap halus. Kita semua orang kasar. Apa yang perlu dibicarakan tentang kehalusan? Tak ada yang lebih seru dari wanita di ranjang. Bai Suitai Presiden Asosiasi Bai. Siapa bilang kamu hanya bisa bersenang-senang dengan wanita di ranjang? Kurasa di sini saja sudah cukup bagus. Hanya seorang pengecut. Aku baru saja menyuruhmu untuk membantu kami. Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu hanya menatap kosong? Mengapa saya harus membantu Anda? Kamu. Aku akan bereskan urusan denganmu nanti. Biar aku beritahu kamu. Kamu tamat. Berani memukulku di kota Binjian. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup di sini lagi. Apa kamu tahu siapa ayahku? Siapa ayahmu? Biar aku beritahu kamu. Wanggang dari Gangjian Real Estate. Wanggang dari Ganjian. Ketika ayahmu melihatku, dia tidak akan berani berbicara kepadaku seperti yang kamu lakukan. Kamu bicara besar sekali. Apa kamu tidak takut lidahmu terkilir? Siapa kamu? Bai Suitai dari Asosiasi Bai. Kamu Bai Suitai. Bai Suitai dari Asosiasi Bai. Bos besar yang mengendalikan dunia legal dan ilegal. Kenapa dia ada di sini untuk bersenang-senang? Baiklah, mengingat ayahmu pernah bersulang denganku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Tinggalkan saja keempat orang itu. Dan kami akan bersenang-senang dengan mereka. Bagaimana kalau masing-masing dua? Baiklah, kamu pilih duluan. Aku mau. Dua orang ini. Kau benar-benar tahu pilih dua yang paling cantik. Kita bisa bertukar nanti. Sekarang pergi. Kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Apa kamu masih mau mengamati di sini? Tidak, bukan begitu. Ini pacarku dan teman-teman sekelasku. Bisakah, pacar? Yang mana pacarmu? Aku pacarnya. Seorang pacar itu bagus. Aku paling suka pacar orang lain. Aku sudah berubah pikiran. Kalian semua tetap di sini, jangan pergi. Aku akan mengajarimu secara gratis. Bagaimana kalau belajar beberapa teknik? Ayo, cepat suruh pacarmu mendekat. Berpose. Biar kulihat. Bos Bai. Hari ini kami yang salah. Kami seharusnya tidak menyinggungmu. Anda adalah senior. Tolong biarkan kami pergi. Aku sudah mendiskusikannya dengan teman-temanku. Cara bermain. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Cepat. Itu saja. Tidak, aku tidak mau. Xiaolai. Kenapa kamu tidak pergi saja? Hanya satu kata dari Bos Bai. Perusahaan ayahku bisa bangkrut. Aku sudah mendukungmu begitu lama. Sudah waktunya kamu membalasku. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kamu juga kemari. Tidak buruk. Hari ini, kamu masih memakai stocking hitam. Sangat merangsang. Saya tidak peduli dengan yang lain. Tapi Anda tidak boleh menyentuh kedua orang itu. Apa kamu mau mati? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bos Bai ingin bersenang-senang. Biarkan dia bersenang-senang dengan mereka. Bos Bai, bukankah begitu? Kamu ini apa? Dan dua orang ini tidak boleh disentuh. Aku akan menyentuh mereka, lalu kenapa? Sekarang bukan waktumu pamer kemampuan. Anak bodoh. Jika dia berani menyentuh Bos Bai, dia mati. Jangan khawatir. Pergi tunggu saya di sana. Agar Anda tidak terciprat darah. Kalau begitu hati-hati, aku akan menunggumu. Baiklah. Kenapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Aku tidak mau dia berdiri dan berbicara kepadaku. Serang. Sekarang. Bisakah saya berdiri di sini dan berbicara dengan Anda sekarang? Pergi. Berhenti. Kamu memukul orang-orangku. Dan kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kau benar-benar pikir cuma karena tahu sedikit kungfu amatir. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jika aku membiarkanmu pergi seperti ini hari ini. Jika kabar ini tersebar, bagaimana aku Bai Suitai? Bagaimana aku bisa bertahan hidup di Binjian? Kamu pasti mati. Kamu berani memprovokasi Bos Bai? Bos Bai, kami tidak mengenalnya. Kami tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian semua kembali dulu.
Jika Anda tidak ingin pergi itu, juga tidak masalah. Hanya dengan beberapa orang tak berarti ini, berurusan dengan mereka, tidak akan memakan banyak waktu. Memang itu tidak akan memakan banyak waktu. Karena kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Guru Huang akan segera tiba di sini. Guru Huang datang. Itu benar-benar hebat. Guru Huang adalah ahli energi dalam. Tidak akan lama lagi dia akan menjadi ahli Mingjin. Dia bahkan bisa mengundang guru seni bela diri. Ayahku memberitahuku, guru seni bela diri ini tidak mudah didapatkan. Tak bisa pekerjakan mereka dengan uang. Dan siapa ayahmu? Ayahku adalah bos Wanyun Real Estate. Xiaoxiang. Jadi ini Xiaoxiang dari Wanyun. Kita pernah makan bersama sebelumnya. Ya, ayahku selalu bilang. Itu semua berkat perhatian bos baik. Bisnis keluarga kami bisa tumbuh sebesar ini. Ayahmu juga cakap. Tidak. Apakah dia pacarmu? Tidak, aku belum setuju. Kalau begitu nanti, maukah kau bergabung dengan kami untuk bersenang-senang? Aku tidak keberatan. Bisa bermain dengan bos baik. Itu adalah keberuntungan baginya. Aku pergi. Dia mau pergi lihat siapa berani hentikan. Dengarkan penjelasanku. Suishou. Aku mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir. Jika tidak ada yang lain, saya juga akan pergi. Mau pergi? Terlambat. Guru Huang Anda akhirnya tiba. Wang Liu seorang ahli energi internal. Apakah kamu yakin itu, berandalan muda ini? Dia orangnya. Dia langsung menjatuhkan pengawal saya yang paling tangguh. Nah, dari garis keturunan mana kamu berasal? Mungkin tuanmu dan aku bahkan berteman. Anda tidak layak untuk tahu. Sungguh arogan. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Hari ini aku akan lihat apa yang benar-benar kamu mampu lakukan. Sangat kuat. Seperti diharapkan, sungguh menakjubkan. Jadi seperti ini guru energi dalam itu. Ini hampir seperti efek khusus. Hei, kenapa dia hanya berdiri terpaku di sana? Bukankah dia sangat sombong barusan? Dia pasti ketakutan setengah mati. Keterampilan kecilnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan guru besar energi dalam? Apakah aku salah lihat? Ini adalah seni abadi. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini dilakukan? Pergi. Apa yang terjadi padaku? Guru Huang kalah. Apa sebenarnya itu barusan? Seni abadi, bahkan guru energi dalam, bukan tandingannya. Seni bela diri di bumi terlalu lemah. Bahkan kultivator abadi yang paling lemah. Tidak bisa Anda bandingkan. Anak muda, kamu menyergapku. Kamu tidak punya etika bela diri. Aku tidak memperhatikan barusan. Aku tidak menghindar. Guru Huang, itu adalah seni abadi barusan. Seni abadi. Seni abadi apa? Mungkinkah dia seorang abadi? Benarkah Guru Huang? Aku baru saja melihat rumput di tanah. Semuanya berubah menjadi pedang. Sungguh omong kosong. Apakah kamu menganggapku bodoh? Bai Suetai, seseorang membayar untuk membunuhmu. Hari ini aku di sini untuk mengambil nyawamu. Guo Chuan seorang guru anjing. Huang Liu juga ada di sini. Tepat pada waktunya untuk berurusan denganmu juga. Kamu adalah guru anjing dari keluarga Hong yang terpencil. Wu Chuan. Kau mengenalku, Bai Suetai. Seseorang membayar 10 juta untuk membeli nyawamu. Akankah kau menyelesaikannya sendiri? Atau haruskah aku melakukannya secara pribadi? Guru Guo, siapa yang ingin membeli nyawaku? Aku akan membayar 20 juta untuk membelinya kembali. Jangan bunuh aku. Kau tidak bisa membelinya kembali. Aku mengerti. Sebaiknya kau memilih cara untuk mati. Aku tidak mau mati. Guru Huang, aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Guru Guo. Tolong beri aku sedikit muka. Dan biarkan Bos Bai pergi. Biarkan dia memberimu 20 juta. Kau ini apa? Hanya sepotong sampah. Dan kau berharap aku memberimu muka.
Tidak, tolong jangan. Jangan bunuh aku. Beri saya 50 juta. Dan saya akan The membantu film Anda was menyingkirkannya. translated and narrated Dari mana by datangnya Emily berandalan muda ini? Omongan besar sekali. Jika aku membunuhnya sekarang, bisakah kau menghentikanku? Baiklah. Aku akan memberimu 50 juta. Betapa beraninya. Sepertinya aku Gue Chuan sudah lama tidak bergerak. Jadi kau tidak tahu metodenya. Ini adalah energi Ki yang dieksternalisasi. Mengubah Ki menjadi Sen. Bagaimana ini mungkin? Di usia semuda ini, memiliki kekuatan sebesar ini. Anda adalah guru besar alam transformasi. Anda adalah guru besar muda. Guru, tolong ampuni saya gagal mengenali guru hebat. Saya buta, tolong biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Tanyakan apalagi satu. Aku akan menjawab 10 bahkan ratusan. Anda dari keluarga Hong yang terpencil. Ya, Apakah keluarga Hong yang terpencil itu sangat kuat? keluarga Hall yang tertutup keluarga seni bela diri kuno. Itu telah diwariskan hingga hari ini. Itu sangat kuat. Sekarang ia memiliki banyak ahli seni bela diri. Lalu siapa yang paling kuat? Dan siapa guru Anda? Yang paling kuat adalah kepala keluarga Hong. Dia adalah ahli tingkat guru besar. Sebagian besar anggota keluarga Hong menjadikannya sebagai guru mereka. Dia juga guru kami. Guru besar seni bela diri. Menarik. Bisakah Anda memanggilnya kemari? Aku. Ini. Keluarga Hong memiliki ratusan murid. Kekuatanku tidak berarti. Tidak layak disebut. Aku. Namun aku dengar. Pemimpin sekte akan datang ke Huaxia beberapa hari lagi. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Sepupumu terlalu kuat. Baru saja satu orang menjatuhkan. Begitu banyak pengawal. Itu membuatku takut setengah mati. Apa gunanya bisa berkelahi? Bisakah perkelahian menyelesaikan masalah? Aku ingin tahu bagaimana keadaan di sana. Sepupumu, bisakah dia mengalahkan guru Huang itu? Tentu saja dia tidak bisa. Tidakkah kamu dengar mereka bilang, guru Huang itu adalah seorang guru seni bela diri? Dia terdengar sangat kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita kembali dan melihatnya? Lihat apa tidak ada apa-apa. Si tak berguna itu pasti sudah tamat. Mari kita tonton dari kejauhan. Jika kita menemukan sesuatu yang salah, kita akan segera lari. Aku sebenarnya juga ingin kembali dan melihat. Untuk melihat, apakah sepupu Su Shou yang pengecut itu dipukuli sampai mati. Aku juga ingin pergi melihat. Baiklah, jika kalian semua berkata begitu. Kalau begitu mari kita pergi lihat. Ayo pergi. Apa-apa yang terjadi? Mengapa mereka semua berlutut? Siapa yang berdiri? Apakah itu Chen Qing? Tidak mungkin. Sepupumu mengalahkan mereka semua kan? Su Shou, dia terlalu luar biasa. Kita tidak salah lihat kan? Itu Bos Bai. Bagaimana mungkin dia berlutut kepada seseorang? Kita pasti salah lihat. Kamu terlalu memikirkannya. Dia hanya tahu cara menipu orang. Kurasa dia pasti sudah menipu kelompok orang itu lagi. Menjadi sesuatu. Ayo cepat pergi. Kalau tidak begitu mereka menyadari apa yang terjadi, akan terlambat untuk pergi. Su Shou, sepupumu benar-benar pandai menipu orang. Dia benar-benar punya bakat untuk itu. Terakhir kali dia bahkan berbicara tentang bunga spiritual. Dan begitu banyak orang mempercayainya. Aku tertawa terbahak-bahak. Ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Guru, mengenai keluarga Hong yang tersembunyi, aku sudah memberitahumu hampir segalanya. Tolong ampuni nyawaku dan biarkan aku pergi. Saya menerima pembayaran Bai Suetai. Jadi tentu saja saya harus membantunya membereskan Anda. Tidak, Guru. Ampuni nyawaku, kumohon. Kau melumpuhkan kultivasi seni bela diri internalku. Bukankah kau akan membunuhku? Bunuh aku kalau begitu. Bolehkah aku menanyakan nama guru? Terima kasih guru, karena telah menyelamatkanku. Aku akan memberimu 50 juta nanti. Ingat nama saya. Kaisar Chen Qing. Chen. Kaisar Chen Qing. Ini adalah Villa Danau Gunungs. Bernilai 2 hingga 300 juta yuan. Tempat ini tidak memiliki jejak energi spiritual. Jauh lebih rendah dari rumah abadi Kaisar Qing. Namun, tempat ini masih bisa dianggap sebagai tempat untuk menetap. Dengan tambahan susunan energi spiritual ini, tempat ini juga akan dianggap sebagai tanah harta geomantik dan dapat membantuku dalam kultivasiku.
Setelah menjelajahi jalanan barang antik sepanjang hari, aku akhirnya menemukan sepotong segel giok yang mengandung kekuatan spiritual. Mari kita coba untuk melihat apakah kita bisa menempa artefak sihir pertama di bumi. Ini seharusnya rumah Van Roukan. Benar-benar tidak banyak berubah dari yang kuingat. Kau, kenapa kau di sini? Aku datang untuk mencarimu dan juga untuk The melihat film was bagaimana kesehatan translated Bibi. and Bolehkah aku masuk? narrated by M. Di dalam agak berantakan. Tidak apa-apa. Masuklah. Minumlah air. Terima kasih. Obat yang kuberikan padamu terakhir kali, apakah sudah kamu berikan kepada ibumu? Seng Suyu ibu dari Van Roo. Ibuku meminumnya. Efeknya sangat bagus. Aku akan mengantarmu menemuinya. Baiklah. Terima kasih. Setelah meminum air yang direndam dengan ramuanmu, warna kulitnya jauh membaik. Ramuan itu mengandung terlalu sedikit energi spiritual. Itu hanya membantu Bibi, sekadar mengatur tubuhnya. Itu tidak terlalu berefek. Ini terutama karena kamu merawatnya dengan baik. Aku akan pergi melihat. Baiklah, Tuan Tanah, Tuan Tanah Van Roo. apa yang kau lakukan di sini? Tuan Tanah, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tidakkah kau tahu apa yang kulakukan? Aku sudah memberitahumu. Selama kau menghabiskan 1 malam denganku, kau tidak perlu membayar sewa lagi. Apa? Bukankah aku baru saja membayar sewa 2 malam yang lalu? Uang sewa yang baru saja kau bayar 2 hari yang lalu adalah untuk bulan ini. Sekarang, yang kuminta kau bayar adalah sewa bulan depan dan sewa bulan lusa. Totalnya adalah 6.000 yuan. Cepat bayar. 6.000. Bukankah kau bilang itu 2.500 sebulan? Harganya sudah naik. Jika kau ingin tinggal di sini, tinggallah di sini. Jika tidak, maka keluar. Ibumu yang dalam kondisi vegetatif merusak feng shui rumah ini. Aku bermain kartu setiap hari, dan aku kalah setiap hari. Paman Wang, aku akan pindah dalam beberapa hari. Pindah dalam beberapa hari. Pindah sekarang juga. Jika kau tidak mau pindah, tidak apa-apa juga. Cepatlah. Bersihkan dirimu, dan tunggu aku. Aku mengerti. Pantas saja kau terus menolakku. Jadi, seseorang telah memberimu nutrisi. Kau ingin menjadi seorang wanita. Dan masih mempertahankan reputasimu. Dasar wanita jalang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Membayar sewa. Bukankah kau pacarnya? Bayar sewanya. Aku jelas baru membayarnya 2 hari yang lalu. Baru saja dibayar. Uang sewa yang kau bayar 2 hari yang lalu adalah untuk bulan ini. Yang kukumpulkan sekarang adalah sewa untuk 2 bulan ke depan. Cepat bayar. Kamu mau uang kan? Kalau begitu lihat yang di sana. Apa itu? Emas. Ini yang kutaruh di luar. Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku tidak akan menyewakan rumah ini padamu. Bukankah ini batu bata? Kenapa dia bilang itu emas? Mungkin dia minum terlalu banyak dan berhalusinasi. Aku akan pergi ganti baju. Ada tikus. Jangan takut, tikusnya sudah pergi. Aku sedang ganti baju. Kau keluar dulu.
2 atau 3 kali lagi. Dan dia seharusnya bangun. Kultivasiku masih terlalu rendah. Seni panjang umur Kaisar Qin. Aku baru mencapai tingkat pertama. Aku baru saja memberikan Bibi beberapa perawatan. 2 atau 3 kali lagi. Dan dia seharusnya bangun. Kau, bagaimana kau merawatnya? Dia benar-benar jauh lebih baik. Aku mengisi kembali sebagian energi vital Bibi. Terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kamu pernah membantuku sebelumnya. Ini bisa dianggap sebagai balasanku padamu. Kapan aku pernah membantumu? Apakah kamu percaya pada kehidupan masa lalu? Di kehidupan masa laluku perusahaanku bangkrut, keluargaku hancur, dan aku kehilangan semua orang. Hanya kamu selalu mengulurkan tangan membantuku, dan selalu berada di sisiku. Selain itu, untuk membantuku, kamu bahkan mengorbankan dirimu sendiri. Cerita yang kau ceritakan ini cukup menarik. Di kehidupan masa laluku kamu melindungiku. Di kehidupan ini, biarkan aku melindungimu sampai akhir waktu. Bahkan, jika ada 1000 rintangan, aku akan menebasnya dengan satu pedang. Lin Fei, Sungguh kehadiran yang mendominasi. seseorang dari keluarga Yun. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Kau, ada apa? Aku masih ada urusan. Jadi aku akan pergi dulu. Hari ini. Terima kasih banyak. Beberapa hari ke depan ini, perhatikan Bibi baik-baik. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku kapan saja. Anak ini benar-benar mencari mati. Dia bahkan berani mendekati wanita bos. Mungkinkah aku ketahuan? Seharusnya tidak. Dari jarak sejauh ini, dia tidak punya pandangan jauh. Bagaimana mungkin dia menemukanku? Kau siapa kau? Kamu tidak mengingatku. Tapi aku mengingatmu. Kenapa kamu menatap Fang Rou di sini? Siapa kau, bagaimana kau menemukanku? Berhenti bicara omong kosong. Aku bertanya kenapa kamu menatap Fang Rou. Aku juga tidak tahu. Tuan muda kami menyuruhku mengawasinya. Jadi aku mengawasinya. Tuan muda. Yunlong. Bagaimana kau tahu nama tuan muda kami? Di kehidupan masa laluku, Yunlong kamu hancurkan dan bunuh keluargaku. Aku tidak menyangka bahwa di kehidupan ini, kita akan bertemu secepat ini. Siapa kau? Beranikah kau meninggalkan namamu? Kaisar Chen Qing. Hei Chancing, nanti kamu ikut aku ke perusahaan. Untuk berkenalan dulu, sudah aku bilang. Dia datang ke rumah kita, hanya untuk bekerja di perusahaan kita. Dan kamu bilang tidak. Bibi, aku tidak perlu bekerja untuk saat ini. Selain itu, aku ada urusan lain yang harus dilakukan nanti. Ini bukan tentang pergi bekerja. Aku hanya akan mengajakmu berkeliling perusahaan. Untuk membiasakan diri dengan situasi terlebih dahulu. Kesampingkan dulu apa yang harus kamu lakukan nanti. Ibu kamu tidak perlu repot-repot dengannya. Dia sangat mampu. Mengapa dia perlu bekerja di perusahaan kita? Dia bisa dengan mudah bekerja di grup Dingxing. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Nanti kamu ikut aku ke perusahaan. Baiklah. Apakah kamu melihatnya? Ini perusahaanku. Hanya apa yang kamu pegang di tanganmu sendiri. Yang benar-benar milikmu. Mengandalkan tipu daya dan muslihat. Kamu akan berakhir tanpa apa-apa cepat atau lambat. Kamu bahkan mungkin masuk penjara. Apa yang kamu bicarakan? Chancing, jika kamu ingin bekerja, datanglah ke perusahaan kami. Departemen Inspeksi. Departemen ini, pekerjaannya relatif mudah. Dan kamu bilang kamu tidak membawanya untuk bekerja. Bibi, aku benar-benar tidak butuh pekerjaan. Ibumu memintamu datang. Hanya ingin aku membimbingmu. Suizu berbicara tanpa berpikir. Jangan dimasukkan ke hati. Jika kamu datang bekerja di perusahaanku, aku masih bisa menjagamu sedikit. Perusahaan ini hampir bangkrut. Pekerjaan apa yang ada untuk dilakukan? Pan Jianfei, Ketua Grup Pan. Ketua Lin, kau menjadi semakin cantik setelah beberapa hari. Benar-benar penuh pesona. Ini pasti putrimu Sui Shou kan? Sayang, ketika kau masih kecil, paman di sini bahkan pernah menggendongmu. Sekarang kau sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang anggun. Sangat bagus, sangat bagus. The film was Tang Jianfei, translated and narrated kamu adalah by orang yang Em lebih tua dari Suizhou. Di depan seorang anak. Tolong jaga ucapanmu. Ketua Lin, Anda bercanda. Apa yang tidak sopan dari bahasaku? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku dengar bahwa Ketua Lin menandatangani kontrak dengan Dingsheng? Aku ingin lihat bagaimana Ketua Lin memiliki kemampuan sehebat itu untuk bisa menandatangani kontrak dengan Dingsheng. Sungguh mengesankan. Apakah kamu melihatnya? Jika kamu sudah melihatnya, pergilah. Kau terlalu membanggakan diri. Kau menandatangani kontrak dengan Dingsheng.
Sungguh lelukon. Siapa yang akan percaya itu? Kita memang menandatangani kontrak dengan grup Dingxing. Kau pikir aku tidak tahu? Sebenarnya, kau hanya menyebarkan informasi palsu untuk membuat kami berpikir. Kau menandatangani kontrak dengan Dingxing agar aku akan menyanjungmu dan memberimu barang. Apa kau menganggap kami bodoh? Ketua Lin sebenarnya. Kau hanya punya sosok yang bagus. Terawat dengan baik bukan? Itu tidak buruk. Tapi selain poin ini, siapa lagi yang akan melirikmu? Ketua Lin. Perusahaan kecil dan bangkrut itu, dengan keuntungan tahunan hanya beberapa juta. Bagaimana mungkin grup Dingxing tertarik padamu? Jangan sentuh aku. Lin Kun. Kau harus lebih realistis. Ikuti aku dan aku jamin kau akan menjalani hidup mewah dan kesenangan. Di masa depan, ketika perusahaan kita bekerja sama lagi, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih besar. Maka Xue Zhou akan masih memiliki ayah untuk menjaganya. Menjijikkan, aku benci. Halo, Tuan Chen, Anda di mana? Saya akan datang menjemput Anda. aku di perusahaan bibiku. Baiklah, saya akan segera ke sana. Mohon tunggu sebentar. Baiklah. Bibi, aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi dulu. Siapa yang menelepon? Shenhu menelepon. Bibi, sebelum aku pergi, apakah kamu perlu aku membantumu menyingkirkan lalat pengganggu ini? Shenhu meneleponmu? Tidak bisakah kau berakting sedikit lebih meyakinkan? Tapi aku hampir mempercayainya. Tang Jianfei, ini perusahaanku. Tolong segera pergi. Kalau tidak, aku akan meminta petugas keamanan mengawalmu keluar. Hei, aku ingin lihat, apakah penjaga keamanan perusahaanmu bisa mengatasiku? Disewa seharga 1 juta, guru Muay Thai. Kamu, Lin Kun. Jangan membuat begitu banyak trik baru. Kita bisa menyimpan trik-trik ini untuk di kamar tidur. Sebelum aku pergi, aku akan tetap membantumu membersihkan sampah ini. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Kau bocah, beraninya kau memukulku. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Tangkap dia. Bunuh dia. Chen Qing lari cepat. Kedua orang itu, keduanya adalah guru Muay Thai. Mereka pernah membunuh orang di ring. Tidak apa-apa, ibu-ibu tidak perlu khawatir. Terakhir kali Chen Qing menjatuhkan pengawal bos baik dengan satu gerakan. Tapi kedua orang ini sama-sama guru Muay Thai. Siapa suruh dia begitu hebat? Beraninya dia menyerang lebih dulu. Kau bocah, kau mati. Kau bocah, tunggu saja. Lumpuhkan kedua lengannya untukku. Begitu mahir berkelahi. Kamu baru saja bilang, kamu ingin melumpuhkan kedua lenganku. Tidak. Tidak, saya tidak mengatakan itu bukan saya. Kamu bilang kamu akan melumpuhkan kedua lenganku. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan kedua lenganmu juga. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Pelayan Shen, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa sebelum Anda datang, agar saya bisa menjemput Anda? Saya tidak akan berani. Anda adalah bibi Tuan Chen. Bagaimana saya berani membiarkanmu menjemput saya? Kepala pelayan Shen dari grup Dingxing. Tuan Chen, Pang Jianfei ini belum menyinggung Anda bukan? Dia tidak menyinggungku. Hanya saja dia mengganggu bibiku. Jadi aku melumpuhkannya, kedua lengannya. Pang Jianfei, kau punya nyali. Tuan Chen, mohon tenang saja. Mulai sekarang Bin Jian, tidak ada perusahaan yang akan memiliki kerjasama dengannya. Tidak, kepala pelayan Shen. Saya mohon pada Anda. The film Tuan was Chen, mari kita pergi. translated and Tuan tua narrated masih by di rumah. Atom Media. Menu NDGI. Baiklah. Bibi, aku akan pergi sekarang. Ibu, jangan biarkan Chen Qing menipumu. Dia mengandalkan penipuan dan muslihat untuk mendekati grup Dingxing. Jika dia terbongkar nanti, itu pasti akan melibatkan kita. Dan Dingxing tidak akan bekerja sama dengan kita lagi. Tapi pernahkah Anda berpikir, alasan Dingxing bekerja sama dengan kita? Semuanya karena Chen Qing. Tapi ibu, Chen Qing menipu orang. Bagaimana mungkin dia seorang guru? Jika grup Dingxing mengeksposnya, apa yang akan kita lakukan saat itu? Guru, siapa yang guru? Tidakkah kamu dengar barusan? Kepala pelayan Shen memanggil Chen Qing, Guru Chen. Tepat sekali, jenis guru yang meramal nasib. Chen Qing bisa meramal. Aku tidak tahu, mungkin itu maksudnya. Bagaimanapun kita harus menjaga jarak darinya. Kalau tidak, dia akan merugikan kita cepat atau lambat. Apa yang Anda katakan masuk akal. Saya akan membicarakannya dengannya nanti. Saat ini semuanya tentang sains, di mana ada guru.
Apa gunanya jika dia pandai berkelahi? Bisakah dia mengalahkan pistol? Dia hanyalah seseorang yang pakai tangannya saja. Seorang berandalan tak berotak. Ayah, biarkan saja. Kedua dokter ini melihat, mereka jelas lebih dapat diandalkan daripada Chen, yang ayah temukan. Aku bahkan belum berbicara denganmu. Terakhir kali aku memperkenalkanmu pada Guru Chen. Kemana kamu pergi? Tidakkah kamu melihat kekuatan ilahi Guru Chen hari itu? Ayah terobsesi. Itu semua adalah trik sulap. Tidak ada yang namanya seni abadi. Tepat sekali, Tuan. Kamu pasti telah tertipu. Dr. Su, Bahkan jika dia dokter kesehatan Tiongkok, dia hanya melakukan akupunktur dan pijat telinga. Tepat sekali. Saya belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Dr. Jacek. Dan saya belum pernah mendengar tentang obat mujarab apapun. Kau, hati-hati jangan sampai tertipu olehnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mungkinkah apa yang kulihat itu palsu? Apakah kamu mengatakan bahwa mataku rabun dan aku pikun? Tuan tua, tidak bukan begitu. Kalau begitu mari kita tunggu Tuan Chen. Tiba sebelum kita membahasnya. Mari Tuan Chen. Silakan. Guru Chen, kamu akhirnya tiba. Aku tidak keluar untuk menyambutmu secara pribadi. Mohon maafkan The film aku. was translated Tidak masalah. and narrated by M Media. Jadi ini Guru Chen. Dia hanyalah anak kemarin sore. Kamu bilang dia mengerti pengobatan. Bahkan jika dia mulai belajar di dalam rahim, dia belum tentu menguasainya. Tepat sekali. Keterampilan medis apa yang dimiliki seumur itu? Kau pasti telah ditipu olehnya. Ayah, anak ini, apakah dia yang ayah panggil? Tuan Chen, jangan minum obat itu. Saya akan membuangnya untuk Anda nanti. Jangan merusak kesehatanmu dengan meminumnya. Kalian semua. Apa yang kalian semua katakan? Aku melarangmu untuk tidak menghormati Guru Chen. Nak, kau punya banyak nyali. Berani menipu keluarga Shenku. Apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa Binjiang ini milik keluarga Shenku, wilayah, dan kau, Shenhu, orang tua ini tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi kau juga tidak bisa. Kau bahkan mengundangnya. Apakah dia bahkan lebih tua dari cucumu? Kau. Bocah, cepat berlutut, bersujud dan minta maaf pada ayahku. Akui bahwa kau seorang penipu. Kalau tidak aku akan membuatmu dikirim ke penjara. Shen tua telah kau buat marah hingga darah dan ki mengalir terbalik. Dia butuh perawatan secepatnya. Jika kita menunda walau selangkah, Shen tua mungkin tidak akan selamat. Ayah, ada apa? Ayah, Tepelasien, jangan panik. Biar aku periksa. biarkan dia pergi begitu saja. Dia dari keluarga Yun. Siapa bilang? Aku akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah 7 hari. Jika Yunlong tidak datang menemuiku, kutukan garis darah akan aktif. Semua garis darah terkait keluarga Yun. Semuanya akan mati. Tidak tersisa satupun. Sudah berakhir. Sepupumu taman. Ini adalah Yunding dari keluarga Yun. Biarkan dia kembali. Dia pasti tidak akan melepaskan saudaramu. Kau juga harus cepat kembali. Jika bukan, karena tanganmu yang ikut campur barusan. Bagaimana kau bisa memprovokasi Yunding? Ayo The pergi. film was Pergi. translated and narrated by M Media. Mengingat kamu barusan menyelamatkanku, keluarga Yun jauh lebih kuat daripada keluarga Shen. Kamu sudah menyinggung keluarga Yun, dan keluarga Shen juga tidak bisa melindungimu. Tidak peduli seberapa hebat kamu berkelahi. Bisakah kamu mengalahkan seluruh keluarga Yun? Jadi, Seharusnya kamu tidak bertindak barusan. tidak bertindak seperti mereka, hanya berdiri di sana dan dipukuli. Kamu, aku pikir, duduk untuk berbicara bisa saja berhasil. Kamu terlalu impulsif. Banyak omong kosong. Kamu, Guru Chen, barang-barang sudah diantar. Apakah Anda ingin pergi melihatnya? Ayo kita lihat. Silakan. Guru Chen, ini semua adalah harta karun yang telah kami kumpulkan. Silakan lihat mana yang Anda suka. Anda bisa langsung mengambilnya. Seorang abadi. Jika aku memiliki kekuatan seperti itu, aku juga tidak akan peduli dengan keluarga Yun. Sayang sekali. Hanya 2 item ini masih mengandung jejak energi spiritual. Guru, apakah yang lain tidak cukup bagus? Aku hanya ingin 2 item ini. Guru Chen, saya ingin tahu, apakah artefak seperti milik Anda dijual? Harga berapa pun boleh. Ya, kami juga ingin membeli satu. Untuk perlindungan. Kau tidak punya energi spiritual.
Jadi, tidak akan berguna meskipun kau membelinya. Jika kau benar-benar menginginkannya, kau bisa mencariku. Giok halus kelas atas, dan aku akan memurnikan jimat untukmu. Baiklah, kami pasti akan menemukannya secepat mungkin. Tidak masalah. Setiap jimat berharga 50 juta. Baiklah, itu harganya. Guru Chen, sisakan satu untukku juga. Dimengerti. Kalau begitu Guru Chen, barang-barang ini semuanya tidak berguna sekarang. Ramuan obat ini masih memiliki khasiat. Kalau dibawa pulang dan dikonsumsi, itu masih akan bermanfaat bagi kesehatanmu. Sayang sekali. Saya menghabiskan harga tinggi untuk membeli semua ini. Ya, ternyata semuanya barang palsu. Ngomong-ngomong Guru Chen, beberapa hari lagi ada pameran barang antik. Banyak barang antik akan dipamerkan di sana. Mungkin akan ada harta karun yang Anda sukai. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Baik. Kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Baiklah, kemudian pada hari itu, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Dan kita akan pergi bersama. Baik. Baiklah, saya akan menjemput Anda. Kakak, itulah yang terjadi. Anda harus membantu saya membalas dendam. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan bisa tidur. Segel darah apau. Dan dia menyuruhku mencarinya dalam waktu 7 hari. Jika tidak, keluarga Yon kami akan dimusnahkan. Dia pikir dia dewa. Sungguh konyol. Jangan khawatir balas dendam ini. Aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Apa Tuan Chen, Guru Chen? Keluarga Xian apa? Dibandingkan dengan keluarga Yon kami, mereka bukan apa-apa. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Dalam beberapa hari, Hongwu dari keluarga Hong yang terpencil akan kembali ke negara ini. Saat itu aku akan membawanya untuk berurusan dengan anak ini. Biarkan dia tahu kekuatan keluarga Yon kami. Apakah kau maksud guru besar martial Dao itu? Hongwu. Bagus sekali. Maka anak itu akan tahu kekuatan keluarga Yun kita. Kakak, ada apa dengan lenganku? Benda apa ini? Hei kau bocah, jangan bilang kau bermain-main dengan wanita di luar dan tertular penyakit menularkan. Cepat panggil ambulans. Cepat pergi, cepat pergi. Chen Qing, bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu masih datang ke rumahku? Bukankah kamu bilang grup Dingxing memberimu sebuah villa? Bibiku memintaku datang. Ibuku memanggilmu dan kamu langsung datang. Bukankah kamu cukup mengesankan? Mengapa kamu begitu patuh pada ibuku? Karena dia adalah bibiku. Chen Qing berhenti membuat alasan. Tidak peduli seberapa meyakinkan aktingmu, kamu tetap tidak akan bisa masuk ke lingkaran atas. Bahkan jika kamu memanjat ke keluarga Shen itu tetap tidak akan berhasil. Kamu habiskan hari menipu dan bohong. Dan pada akhirnya itu tetap akan menjadi usaha yang sia-sia. Kamu bahkan mungkin mendapat masalah hukum. Jangan gunakan pengetahuanmu dan sudut pandangmu untuk menghakimiku. Karena ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kamu lihat. Seekor katak di dasar sumur. Bagaimana mungkin ia tahu seberapa tinggi langit? Atau seberapa luas itu? Baiklah. Kalau begitu aku biarkan kau lihat sendiri. Seberapa besar perbedaannya antara dunia ini dan apa yang kamu bayangkan. Apakah kamu tahu sekarang jurang pemisah antara kamu dan aku? Kamu, Alasan aku berdiri bersama keluarga Shen bukanlah karena aku ingin berdiri bersama mereka, tetapi karena mereka ingin berdiri bersamaku. kamu, Mereka berdiri bersamaku bukan karena mereka menghargai pengetahuanku maupun latar belakangku, tetapi karena kekuatan yang kumiliki atas hidup dan mati. trik sulap itu pasti trik sulap. Bagaimana mungkin ada dewa di dunia ini? Chen Qing, kamu pakai trik murahan menipuku lagi. Apa kau benar-benar pikir aku akan percaya itu? Apakah kamu melihat Chen Qing? Di mana dia? Dia belum kembali dan ini sudah sangat larat. Chen Qing belum kembali. Tidak. Pergi panggil sepupumu. Tidak. Mengapa memanggilnya? Bagus dia tidak kembali. Jika dia ada di sini, aku bahkan tidak bisa mandi dengan nyaman. Jangan katakan itu. Dia juga tidak akan tinggal lama. Bukankah dia bilang, keluarga Shen memberinya villa? Mengapa dia masih tinggal bersama kita? Itu konyol. Baiklah, kalian makan dulu. Aku akan menelponnya. Ibu, mengapa kamu repot-repot dengannya? Benar.
Ini untuk pameran dagang barang antik dalam 2 hari. Pergi dan bersenang-senanglah. Dan perluas wawasanmu. Pameran dagang barang antik. Kalau begitu aku ingin mengajak teman-teman sekelasku. Halo Chenqing, Bibi, kamu di mana? aku sedang makan di rumah teman. Aku mungkin akan pulang larut malam ini. Teman apa? Suizhou baru saja bilang, dia melihatmu di lingkungan sekitar. Apakah dia mengatakan hal-hal padamu lagi? Jangan dimasukkan ke hati, cepat kembali untuk makan malam. Baik. Bibiku tidak percaya. Aku sedang makan di rumah teman. Bisakah aku melakukan panggilan video Ya. dengannya? Baik. Bibi, Feng Rou, baru saja ada di lingkungan ini, bagaimana dia bisa sampai? Pergi ke rumah Feng Rou. Jangan bicara omong kosong. Bibi juga tidak ada urusan apa-apa, kalau begitu kalian makan dulu. baik. Kau tahu anak ini lumayan juga. Dia baru di sini beberapa hari, dan dia sudah pergi ke rumah seorang gadis muda. Untuk makan, gadis muda ini terlihat cukup cantik. Aku harus memberitahu ibunya. Ibu, Feng Rou itu teman sekelas SMA-ku. Keluarganya sangat miskin, dan dia memiliki ibu dalam kondisi vegetatif. Ayahnya meninggalkan dia dan ibunya. Apa gunanya menjadi cantik? Itu tidak bisa dimakan sebagai makanan. Gadis muda ini sangat menyedihkan. Kasihan kenapa? Bukankah dia punya Chenqing sekarang? Chenqing sangat mampu. Sangat sempurna membiarkan Chenqing membantunya. Kedua orang itu benar-benar pasangan. Satu orang bisa sangat tidak beruntung. Yang satu sangat pandai menipu. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Ayo makan bersamaku. Hari ini aku tertunda oleh sesuatu. Kalau begitu aku akan pergi mengobati Bibi sebentar. Aku akan pergi bersamamu. Baik. Itu benar-benar berhasil. Aku baru saja melihat jari mamiku bergerak. 2 kali lagi. Dan Bibi seharusnya bisa bangun. Benarkah? Terima kasih banyak. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Apakah kau pergi secepat ini? Jika kau tidak keberatan, kau bisa tinggal di sini. Aku akan tidur di sofa. Tidak perlu. Aku masih harus kembali. Bibiku masih menungguku. Ya, kalau begitu hati-hati di jalan. Baik. Banyak sekali orang, saya dengar hari ini, juga akan ada dinasti Tang, barang antik yang muncul, segala macam barang bagus. Bukankah itu Ketua One Long Real Estate? Saya hanya pernah melihatnya di TV. Dia benar-benar datang juga. Pameran dagang hari ini, para petinggi dari kalangan atas Binjian, hampir semuanya ada di sini. Sayang sekali saya mengundang Feng Rou, tapi dia tidak datang. Mengapa mengundangnya? Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, selalu menundukkan kepalanya, seperti burung puyuh. Untungnya kita tidak mengundangnya. Kalau tidak itu akan memalukan lagi. Suizhou, bukankah itu sepupumu? Apa masalahnya jika dia datang? Yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah menipu dan membohongi. Beraninya dia datang ke sini. Saya dengar, keluarga Yun juga datang hari ini. Jika mereka melihatnya, mereka akan membunuhnya. Mengapa Fang Ru tidak ikut? Apakah Guru Chen benar-benar baik-baik saja? Saya dengar hari ini, keluarga Yun juga akan datang. Jika mereka melihat kita, Tidak apa-apa. gadis ini luar biasa. Saya ingin tahu dia putri muda siapa. Andai saja, dia bisa menjadi istriku. Bintang-bintang di TV tidak secantik dia. Jika saya seorang pencari bakat, akan langsung mengontraknya, pasti jati bintang besar. Orang itu terlihat seperti Feng Rou. Ya, dia benar-benar. Tidak. Dia adalah Feng Rou. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Feng Rou mengenakan gaun ini? Dan muncul di sini. Gaun miliknya itu pasti berharga setidaknya puluhan ribu yuan. Bahkan jika dia jual diri, dia tak mampu membelinya. Sangat cantik dan dia sangat mirip Fang Rou. Jika Fang Rou mengenakan gaun itu, dia pasti akan cantik juga. Fang Ru, Fang Rou, saudaraku bahkan belum tiba. Mengapa kau berlari begitu cepat? Aku. Itu benar-benar Feng Rou. Bagaimana mungkin itu dia? Chenqing, kau bajingan tua, kau punya nyali. Kau benar-benar berani muncul di hadapanku lagi. lenganmu tidak sakit lagi kan? Racun macam apa yang kau berikan padaku?
Cepat berikan aku penawarnya. Kalau tidak, Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Xiaobao. Tuan Chen Xiaobao ini sangat kuat. Dia adalah guru seni bela diri luar. Dia bisa mencabik-cabik harimau dengan tangan kosong. Kita sebaiknya cepat pergi. Seorang guru seni bela diri eksternal. Menarik. Aku ingin melihat sejauh mana kamu bisa menempa tubuh fisikmu. Kau tak akan menangis sampai lihat peti mati, bukan? Xiaobao lumpuhkan dia untukku. Ingat saja untuk menyisakan satu napas padanya. The film was translated and narrated by Suizou, M. bagaimana dengan sepupumu? Xiaobao ini terlihat menakutkan. Dia tamat. Aku sudah bilang orang Yun ada di sini. Jika mereka melihatnya, dia pasti tamat. Apa yang bisa kulakukan? Aku sudah memberitahunya sejak lama bahwa berkelahi saja tidak cukup, dia perlu menggunakan otaknya. Dia bersikeras mencari masalah di mana-mana, menyinggung begitu banyak orang. Awas! Apakah ini saja kekuatan guru bela diri eksternal? Terlalu lemah. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan mengompol. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Aku, Apakah kamu ingin pergi? Aku bisa membawamu pergi. kau harus segera pergi. Keluarga Yun tidak akan melepaskanmu. Lari! Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku ingin lihat. Siapa yang bisa mengambil tunanganku? Kakak besar ini orangnya. Dia yang memukulku terakhir kali. Dan dia meracuniku. Yunlong, aku tidak menyangka akan melihatmu secepat ini. Di kehidupan lalu kau buat perusahaanku bangkrut, dan keluargaku hancur. Di kehidupan ini aku akan balas hutang darahmu dengan darah. Fang Ru adalah tunanganku. Kau ingin membawanya pergi. Cukup berani ya. Orang yang ingin ku bawa pergi. Tidak ada yang pernah bisa menghentikanku. Itu cukup sesumbar. Kau ingin membawanya pergi. Kalau begitu, mari kita lihat kau bisa kalahkan artefak sihir tuanku. Artefak sihir. Pernahkah kau melihat artefak sihir? Aku ingin melihat guru macam apa yang disebut guru. Bisa mengalahkan guci hantu milikku. Cepat lari, jangan sentuh aku. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini syuting film? Mengapa ada lolongan hantu juga? Ya, ini benar-benar terlalu menakutkan, Suizou. Sepupumu masih di dalam. Dia tidak akan mendapat masalah, kan? Dia pasti sudah mati. Apa kau tidak sadar? Tuan muda Yon itu secara khusus mengincar Chen Qin. Aku sudah memberitahunya sejak lama untuk tidak menyinggung orang di mana-mana, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sekarang dia berakhir seperti ini. Ini semua perbuatannya sendiri. Betul, selalu ada yang lebih baik di balik langit. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Tuan Chen, hati-hati. Yunlong, aku berjanji akan menikahimu. Tolong jangan sakiti dia. Terlambat. Bahkan jika aku membunuhnya, kau tetap akan menikah denganku. Hak apa yang kau pikir kau miliki untuk memilih? Artefak sihir macam apa milikmu ini? Ini bahkan tak terhitung setengah jadi. Baiklah, aku biarkan kau menyaksikan. Apa itu artefak sihir yang sesungguhnya? Ini adalah artefak sihir. Menguasai petir. Kebal terhadap semua sihir. Kau apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa menyentuhku. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Yun tidak akan melepaskanmu. Dalam kehidupan masa laluku, aku merasakan semacam ketidakberdayaan yang mendalam di hadapanmu. Tapi sekarang bagiku kamu adalah hanyalah semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Apa yang kau katakan? Kehidupan sebelumnya apa? Aku tidak mengerti. Tidak, jangan. Ampun. Dewa dan manusia biasa berbeda. Begitu seseorang menjadi dewa,
Semua makhluk hidup hanyalah semut. Kakak besar. Dia mati. Dia mati. Tuan muda Yom dari keluarga Yun meninggal di sini. Dibunuh oleh Tuan Chen. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Yunlong sudah mati. Tidak ada yang bisa menghentikanmu lagi. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Kau membunuh seseorang. Maaf, ini semua salahku karena melibatkanmu. Aku bersedia pergi bersamamu. Bahkan jika kau masuk penjara nanti, aku akan menunggumu kembali. Bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Pernahkah kamu melihat seorang dewa masuk penjara? Aku mengambil beberapa barang antik. Uang di sini seharusnya cukup untuk membayar. Jika tidak cukup, hubungi aku lagi. Urus ini. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Bagaimana jika sepupumu terluka? The film was Kita masih bisa translated memanggil and ambulans untuknya. narrated by Feng Rou juga ada di Amelia. dalam. Mengapa kamu peduli padanya? Jika kamu ingin mati, pergilah lihat. Dia mungkin sudah mati. Tidak ada gunanya kita pergi sekarang. Tunggu dia sedang dibawa keluar. Kalau begitu mari kita masuk. Suizhou, sepupumu terbang. Dan Feng Rou, sepupuku terbang. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu melihat rohnya? Tidak, bukan sepupumu. Barusan dia membawa Feng Rou dan terbang pergi di atas pedang. Lelukan macam apa yang kalian buat? Dan terbang dengan pedang. Apa kalian pikir mereka adalah dewa? Tidak, saya benar-benar melihatnya. Kalian berdua pasti ketakutan setengah mati. Kita hidup di masyarakat ilmiah sekarang. Naik pedang dan terbang pergi. Kenapa dia tidak langsung naik ke surga saja? Biar ku beritahu. Shen King pasti sudah mati. Dia menyinggung tuan muda keluarga Yun. Dan masih berharap bisa keluar hidup-hidup. Sungguh mimpi yang indah. Sungguh keberanian yang luar biasa. Yun Nantian, kepala keluarga Yun. Orang bernama Shen King ini berani membunuh Yun Longku. Aku akan melawannya sampai mati. Ayah, aku juga hampir mati di sana. Shen King itu benar-benar terlalu kuat. Seberapapun kuat dia, apa setara guru hantu. Ketika saatnya tiba, aku akan meminta guru hantu mengambil jiwanya dan mencabutnya. Jika guru hantu bisa datang, anak itu pasti akan mati. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau, apakah kau benar-benar seorang dewa? Aku bukan dewa. Aku adalah seorang kultivator di jalur mengejar keabadian. Sungguh menakjubkan. Sama seperti di TV, persis seperti yang ditampilkan. Aku tidak menyangka itu nyata. Ya, di dunia ini ada banyak hal yang orang biasa tidak bisa lihat. Ini adalah jimat pelindung yang aku sempurnakan. Kamu bisa membawanya untuk pertahanan diri. Tidak, aku tidak mau jimat itu. Kau menyinggung keluarga Yun. Mungkin akan lebih berguna jika kau menyimpannya. Jangan khawatir. Mereka belum sebanding denganku. Ini. Apa yang terjadi? Mereka bertindak begitu cepat. Mereka sudah mulai menargetkanmu. Guru hantu Binjing, seorang pakar terkemuka. Mulai dari gadis ini. Selama gadis ini ditangkap di sini, dia pasti akan datang. Begitu dia memasuki wilayahku, tidak peduli siapa dia pasti tidak akan lolos dari formasi 5 hantu. Hukum langit, hukum. Hukum bumi, hukum.
Saya undang leluhur tua Gunung Yin, wujudkan hukum Yin. Untuk memanggil 5 hantu dan seni pemanggil jiwa. Bagaimana itu mungkin? Dia benar-benar mematahkan formasi saya. Aku tidak menyangka di bumi ini. Seni manipulasi hantu masih ada. Siapa? Ini benar-benar tidak mudah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Mungkinkah itu Yun Nantian? Dia membongkar saya. Kamu mencari mati. Beraninya kamu datang ke wilayahku. Jika kamu berani datang, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Benarkah begitu? Saya tidak tahu apakah harus menyebutmu sangat kuat, atau hanya mencari mati. Hari ini kamu telah datang ke wilayahku. Kamu pasti akan mati. Aku sangat sial di kehidupan sebelumnya. Pasti kau juga yang menyebabkan masalah saat itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tahu tentang kehidupan masa lalumu? Karena kamu sudah datang ke sini. Hari ini saya akan mengirimmu ke kuburanmu. Baiklah. Anak muda, nada bicaramu cukup sombong. Hari ini kamu pasti akan mati. Roh langit dan bumi, antara Yin dan Yang. Jika ada pembangkangan, ke-9 lapisan neraka. Atas perintahku cepat. Hanya keterampilan spell. Hanya metode yang tidak ortodoks. Petir datanglah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana formasi saya bisa dipatahkan? Terlalu lemah. Hanya dengan tingkat kultivasi ini. Kau pikir kau bisa membunuhku? Di Binjiang, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Begitu banyak omong kosong. Apa? Guru hantu sudah mati? Ya, bagaimana mungkin? Benarkah? Begitu aku bergegas ke sana, tidak ada yang tersisa. Semuanya hilang. Itu terlihat seperti disambar petir. Itu pasti Chen Qin. Dia pergi dan membunuh guru hantu. Omong kosong macam apa ini? Tidak peduli seberapa kuat Chen Qin, bagaimana mungkin dia begitu cepat menemukan kediaman guru hantu? Bahkan lebih mustahil baginya untuk membunuh guru hantu. Tapi, berhenti bicara omong kosong. Guru hantu pasti dibunuh oleh musuhnya. Tapi itu tidak masalah. Dalam beberapa hari Mahaguru, seni bela diri yang terpencil dari keluarga Hong Wu akan tiba. Pada saat itu, memintanya membunuh Chen Qin akan sama saja. Chen Qin berani memprovokasi martabat keluargaku. Tidak peduli seberapa mampunya dirimu, kau tidak akan hidup. Kamu tidak mati. Kamu benar-benar beruntung. Keluarga Yun benar-benar membiarkanmu pergi. Kamu pasti cukup takut hari ini kan? Mulai sekarang kamu harus lebih rendah hati dan menyinggung lebih sedikit orang. Kau harus tahu selalu ada yang lebih baik. Dan selalu ada orang yang lebih mampu. Hei kau! Menurut berita stasiun ini, Yun Long, tuan muda tertua keluarga Yun Kyoto, tiba-tiba meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Silakan nantikan laporan lengkapnya. Yun Long sudah mati. Bagaimana mungkin? Mati mendadak. Pantas saja. Chen Qing bisa kembali hidup-hidup. Kau benar-benar cukup beruntung. Hai Yun Long sudah mati, apa kau tahu? Aku tahu aku membunuhnya. Kau tahu. Kau bunuh seseorang tapi masih berani kembali. Apa kau tidak takut masuk penjara? Hanya seekor semut. Jadi kenapa kalau aku membunuhnya? Apa kau pikir aku tidak menonton berita? Yun Long meninggal mendadak. Jika dia tidak meninggal mendadak, apakah kau akan bisa keluar hidup-hidup? Itu masih belum pasti. Hai, kau mau kemana? Kemana aku akan pergi? Apa urusannya denganmu? Kau. Memang kekuatan mengendalikan hidup dan mati adalah yang paling penting. Di kehidupan sebelumnya, Yun Long menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Di kehidupan ini, aku hanya bertemu dengannya sekali, dan dia mati di tanganku. Inilah kekuatan.
Ketika pengasinganku berakhir, aku akan bisa menembus ke alam inti emas. Kalau begitu biarkan aku lihat para guru besar seni bela diri dari luar negeri. The Apakah film seni was bela diri mereka translated lebih unggul? and narrated Atau jika by seni abadi Amnesia. milikku bahkan lebih baik? Sebentar lagi kita akan bertemu. Dari keluarga Hong yang terpencil, Mahaguru Hongwu yang terkenal. Sungguh menarik, Mahaguru Hongwu ini. Mengapa dia mengatur agar kita bertemu di sini? Ayah, apakah menurutmu, mungkinkah karena Mahaguru Hongwu mendengar tentang kehebatan Chen Qin dan sengaja bersembunyi di sini? Omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Mahaguru Hongwu sudah tak tertandingi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia takut pada anak muda belaka? Tapi ayah tidak tahu betapa hebatnya Chen Qin. Dia bisa memanggil petir dengan tangan kosong. Dia sangat kuat, seperti dewa. Kalian semua telah tertipu olehnya. Apa itu memanggil petir? Itu hanya trik sulap. Bahkan Mahaguru Hongwu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Apa kau benar-benar berpikir dia memiliki ilmu abadi? Seseorang benar-benar berani mempertanyakan kemampuan Mahaguru ini. Lihat cepat apa itu, tak berbayang dan tak berbentuk. Mahaguru Hongwu memang hebat. Hongwu kepala keluarga Hong yang tertutup. Mahaguru Hongwu tolong ampuni hidupku. Junior ini tidak mengetahui kekuatan dewamu dan telah sangat menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Seorang pemuda belaka yang tidak tahu tempatnya. Anggap ini pelajaran bagiku. Terima kasih belas kasihan Hongwu Agung, ampuni hidupku. Kau adalah kepala keluarga Yun Nantian. Bicaralah, siapa yang kau ingin aku bantu bunuh? Bunuh seorang pemuda bernama Chen Qin. Dia membunuh putra saya. Apa kekuatannya? Sampai dia bisa membunuh putramu. Tidakkah keluarga Yunmu bisa mengurusnya sendiri? Pemuda bernama Chen Qin itu, meskipun belum tua, memiliki metode yang menakutkan dan tangguh. Bahkan guru hantu tewas di tangannya. Bahkan guru hantu dibunuh olehnya. Menarik. Hantu tua itu benar-benar mati juga. Orang bernama Chen Qin ini memiliki kekuatan tapi dia hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Mohon Hongwu Agung balas dendamlah atas putra saya. Tenang saja, aku akan membantu keluarga Yunmu membalas dendam. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi berhutang budi apapun pada keluarga Yun. Ya, Sebarkan berita ini. Katakan saja Hongwu dari keluarga Hon ingin berurusan dengan anak bernama Chen Qin ini. Biarkan dia datang menjemput kematiannya secepat mungkin. Jangan tunda urusanku. Guru besar Hongwu dari keluarga Hong yang terpencil benar-benar telah keluar dari pengasingan. Dan ini menantang Guru Chen. Apakah ini benar? Tuan ini memang benar. Pada dasarnya ini sudah tersebar luas. Itu adalah keluarga Hong yang terpencil. Guru besar seni bela diri nomor 1 Hongwu. Apakah Guru Chen tandingannya? Tentu saja dia bukan lawan Tuan Hongwu. Ayah, kita harus segera menjauhkan diri dari Chen Qin agar kita tidak terseret. Diam. Nyawa ayahmu milikku. Juga diselamatkan oleh Guru Chen. Mengapa kita menjauhkan diri? Guru Chen masih belum mengirim kabar. Untuk saat ini, masih belum ada tanggapan. Sudah 2 hari sejak terakhir kita melihat Tuan Chen. Ayah, mungkinkah Tuan Chen sudah tahu? Dia bukan tandingan Hongwu Agung dan sudah bersembunyi. Diam. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ya, Hongwu Agung dari keluarga Hong yang terpencil sudah kembali dan menantang Tuan Chen. Ini, saya meminta Anda menghubungi Tuan Chen. Apakah dia merespon? Tidak. Seolah-olah dia menghilang di telan bumi. Dia tidak mungkin melarikan diri kan? Tidak. Tuan Chen sama sekali tidak akan melarikan diri. Tuan Chen melumpuhkan Guo Chuan yang membuat Hongwu Agung marah. Ini pasti akan melibatkan kita. Tapi bukankah Tuan Chen juga demi kita sehingga dia melumpuhkan Guo Chuan? Bukankah itu tetap demi uang 50 juta? Kalau menurut saya, kita harus segera menjauhkan diri dari Tuan Chen untuk menghindari memprovokasi keluarga Yun. Hongwu Agung, cukup. Jangan bicara lagi. Prioritas utama sekarang adalah menemukan Tuan Chen. Ya. Pergi. Aku sudah meninggalkan di tubuhmu. Seni kematian layu. Cobalah segala cara yang mungkin untuk menghubungi pacar mudamu. The film was Biarkan dia datang translated secepat and mungkin. Kalau narrated tidak, by kau akan Amnesia. menua setiap hari. Sampai daging dan darahmu layu dan kau mati. apa? Ingat. Kau hanya punya waktu 3 hari.
bagaimana aku menjadi tua. Dan bahkan beruban. Siapa yang dia suruh aku hubungi? Chen King. Tidak. Chen King tunjukkan kebaikan padaku. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Aku lebih baik mati. Aku juga tidak bisa membiarkannya mati. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Sudah 3 hari, Chen King masih belum mengirim kabar apapun. Bahkan dengan pacarnya ditangkap. Dia belum muncul. Dia pasti sudah kabur. Apakah Chen King nama yang bisa sembarangan disebut? Kau harus memanggilnya Guru Chen. Keluarga Yun sudah memberi kita telepon. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jika kita tidak menemukan Chen, Tuan Chen, keluarga Yun pasti akan datang mencari kita untuk masalah. Yu ini. Apakah Guru Chen membalas panggilanmu? Tidak. Satu inti emas ditelan ke dalam perut. Takdirku adalah milikku, bukan milik langit. Aura Fangro. Mengapa semakin lama semakin lemah? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Bicaralah, Tuan Chen, Anda akhirnya menjawab telepon. Sesuatu yang besar telah terjadi. apa yang terjadi? Aku punya urusan lain yang harus diurus. Jika itu penting, bicaralah dengan cepat. Hong Wo, guru besar bela diri keluarga Hong terpencil, telah kembali. Dia telah menantang Anda untuk bertarung. 3 hari sudah berlalu, tetapi Anda belum menanggapi. Dia menculik pacar Anda. Apa? Ini mencari mati. Guru besar seni bela diri Honggu ingin menantangku. Kalau begitu aku biarkan kau menyaksikan perbedaan antara seni, bela diri, dan kultivasi abadi. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Kau mungkin bisa bertahan beberapa gerakan lagi. Apa yang kau katakan? Guru Chen menjawab telepon. Dia tidak bersembunyi. Ya, Tuan Chen menjawab telepon, tapi dia sangat marah setelah mendengarnya. Dia menutup telepon sebelum saya selesai. Saya pikir dia pasti sudah pergi ke sana. Benarkah? Kalau begitu mari kita cepat ke sana. Sebarkan berita ini. Ya, Ayo pergi. Ya Tuhan. Seni jahat macam apa ini? Sampai benar-benar menjadi setua ini. Saya ingin tahu, apakah Tuan Chen akan datang? Kabar dari keluarga Shen. Pasti benar. Saya juga ingin tahu, apakah Tuan Chen benar-benar tandingan Hongwu Agung. Metode Tuan Chen sama-sama mengesankan. Saya dengar Hongwu Agung bisa tak berbekas dan tak terlihat, mengalahkan musuh tanpa bentuk yang terlihat. Dalam hal ini, Tuan Chen benar-benar tidak bisa dibandingkan. Tak berbekas dan tak terlihat. Itu adalah teknik ilahi. Lihat cepat, apakah itu Hongwu Agung yang datang? Ini terlalu kuat. Tidak bukan. Tuan Chen. Tuan Chen ada di sini. Tuan Chen. kau seharusnya tidak datang. Pria tua itu sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, aku akan membelahnya dengan satu pedang. Aku minta maaf. Jangan. Jangan lihat aku. Dalam keadaanku saat ini. Sangat jelek. Tidak peduli kau menjadi apa. Di hatiku, kau selalu yang paling cantik. Tapi aku hanya berharap di hatimu. Kau menyimpan citraku yang paling indah. Untuk tetap berada di saat itu. Kau akan selalu menjadi yang paling cantik. Aku sangat lelah. Aku sangat mengantuk. Aku
Apakah aku akan mati? Sebelum aku mati, bisa melihatmu. Aku sudah sangat puas, The film was translated and narrated by M Media. tapi kau melihatku saat aku paling buruk rupa. Kau selalu yang paling cantik. Aku akan meminta pada langit untuk memberimu masa muda abadi. Teruslah hidup untukku. Mengapa hari ini begitu banyak orang? Suejo, kamu belum tahu kan? Saya dengar di sini, ada kompetisi seni bela diri di antara para guru. Ini akan segera dimulai. Kompetisi seni bela diri antar guru. Tepat sekali. Ayah saya juga akan datang nanti. Saya dengar, itu Hang Wu Agun melawan seseorang bernama Tuan Chen. Guru Chen, Chen Qing. Tentu saja bukan dia. Kamu pikir hanya karena dia dipanggil Tuan Chen, dia adalah Tuan Chen. Kau benar, aku terlalu banyak berpikir. Orang seperti dia, guru apa yang pantas disebut padanya? Hei, bukankah itu Chen Qing dan Feng Rou? Mengapa mereka ada di sini juga? Ayo pergi dan bertanya. Mari kita tanya dia, apakah dia benar-benar Tuan Chen? Kau kembali dulu. Aku akan baik-baik saja di sini. Bukankah ini Tuan Chen? Mau kemana? Bukankah seharusnya Anda bertanding di sini? Chen Qing, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Tentu saja kami di sini untuk menonton Hang Wu Agung bertanding melawan Tuan Chen. Anda dipanggil Tuan Chen. Anda yang akan bertanding melawan Mahaguru Han. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seharusnya itu aku. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, itu terlalu lucu. Hanya Anda berani menantang Mahaguru Han untuk berduel. Apakah Anda tahu siapa Mahaguru Han? Dia adalah seorang mahaguru seni bela diri. Anda tidak akan pernah seumur hidup Anda mencapai levelnya. Chen Qing, bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Dengan kemampuanmu yang minim, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan guru besar Hong? Karena kau tidak percaya padaku. Mengapa kau masih bertanya padaku? Kami datang justru untuk melihat seberapa tebal kulit Anda sebenarnya. Masih menyombongkan diri bahkan sekarang. Tuan Chen, apakah Anda pantas dipanggil Tuan Chen? Hei, jangan mendekat. Jika Anda mendekat, saya akan memanggil polisi dan meminta mereka menangkap Anda. Apa yang kau lakukan? Apakah keluarga kita membesarkanmu sia-sia? Apa kau marah dan mencoba memukul seseorang? Katakan kau bukan guru Chen, dan kau masih marah. Jika kau mampu, maka benar-benar pergilah melawan guru besar Hong. Hong Wu, kau akhirnya datang menjemput kematianmu. Bahkan tidak bisa melihat seseorang, tanpa bayangan dan tanpa bentuk. Ini nyata? Ini terlalu keren. Apakah ini bahkan manusia? Mahaguru Han ada di sini. Tuan Chen, silakan pergi bertanding dengannya. Lihat apakah si dengan satu pukul membunuh Anda. Apa kau lihat? Ini adalah guru besar sejati, persis seperti di TV. Mahaguru Hang Wu ada di sini. Saya ingin tahu, apakah Tuan Chen dan Mahaguru Hang Wu keduanya begitu kuat, luar biasa. Tidak terlihat seperti manusia. Aku tahu kau sudah tiba. Aku dipercayakan oleh seseorang untuk mengambil nyawamu. Apakah kau berani keluar dan bertarung? Chen Qing, apa yang akan kau lakukan? Terima tantangannya. Kau, apa kau gila? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah guru Chen dan masih menerima tantangan? Jika kau pergi seperti ini, kau bahkan tidak akan tahan satu pukulan pun dari guru besar Hong. Lepaskan. Apa kau pikir aku ingin repot-repot denganmu? Jika bukan karena takut kau akan mati di sini dan membuat ibuku bertanggung jawab, aku tidak akan repot-repot denganmu. Benar Chen Qing, jangan pamer. Mereka memanggil Tuan Chen, guru besar yang sebenarnya. Bukan kamu. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia hanya berpikir kita bisa menghentikannya. Tuan Chen benar-benar menarik. Apakah Anda tidak akan bertanding dengan Mahaguru Han? Dia bisa tanpa bayangan dan tanpa bentuk. Bisakah Anda? Kenyahlah. Kau pergilah ke samping dulu. Hati-hati. Kau membuatku marah. Demi ketenaran, dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Guru Chen kakiku. Aku akan lihat saja bagaimana kau mati.
Feng Rou, apakah Chen Qing mengejarmu? Mengapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa aku harus menghentikannya? Dia menuju kematiannya. Apakah kamu benar-benar berpikir, dia adalah Tuan Chen? Dia adalah Tuan Chen. Gila, semua orang gila. Feng Rou, apa kau juga gila? Karena percaya dia adalah Guru Chen. Ramuan sihir macam apa yang telah Chen Qing berikan padamu? Saya ingin melihat bagaimana dia mati. Guru Chen kakiku. Bagaimana dia sama sekali seperti Tuan Chen. Hongwu. Aku sudah menunggu sejak lama. Biarkan aku lihat seberapa kuat guru besar seni bela diri yang sesungguhnya. Tuan Chen ada di sini, melangkah di kehampaan. Luar biasa. Apakah dia masih manusia? Dia telah olah seni bela diri hingga tingkat tinggi. The film was translated and narrated by M Media. Chen Qing, bagaimana dia bisa terbang ke atas? Apakah mata kita mempermainkan kita? Bagaimana Chen Qing terbang ke atas? Dia akan naik ke surga. Seorang abadi. Guru Chen ada di sini. Dia benar-benar datang. Dia benar-benar Guru Chen. Mengapa kau tidak pernah memberitahu kami? Sudah kubilang sejak lama, dia adalah Tuan Chen. Ya. Dia adalah Guru Chen. Kami yang tidak percaya. Bagus. Kultivasi internalmu sangat mendalam. Setidaknya seorang guru besar dari alam transformasi. Sangat mudah. Seorang guru besar muda. Bagus. Kau tidak membuatku datang sia-sia. Tapi kau mengecewakanku. Aku tidak menyangka seorang guru besar bela diri begitu lemah. Muda dalam usia, tapi tidak dalam kesombongan. Kekuatan Maha Guru bela diri ini terlalu besar. Jika pukulan telapak tangan mendarat di tubuh seseorang, seseorang pasti tidak akan selamat. Ya, saya ingin tahu, apakah Tuan Chen bisa menahannya? Maha Guru Hongwu. Tuan Chen yang mana? Bunuh dia. Balas dendam untuk putraku. Lihatlah bagaimana telapak kematian layuku bekerja. Mari kita lihat, apakah kau bisa menerimanya. Kau pasti baik-baik saja. Hati-hati. Feng Rou. Apa yang kuutang padamu? Hanya bisa kubayar di kehidupan selanjutnya. Kaisar Chen Qing, kau mungkin tak punya kesempatan jalani kesengsaraan. Kau bukan seniman bela diri biasa. Kau menyadari terlalu terlambat. Kau adalah kaisar jahat abadi. Tidak. Berkultivasi selama 1000 tahun. Sekarang aku hampir mencapai kaisar jahat abadi. Hanya kekurangan inti emasmu. Serahkan dengan patuh. Kau berharap Ini bukan untuk kau putuskan. Jangan lupa, kesengsaraan di bumerahmu belum berhasil. Dengan kekuatanmu saat ini, hak apa yang kau miliki untuk melawanku? jika kau berhasil dalam kultivasi, dunia ini akan menjadi neraka yang hidup. Sepertinya, aku hanya bisa meledakkan inti emasku sendiri dan binasa bersamamu untuk melindungi orang-orang di dunia. Ternyata kesengsaraan di Bumera bukanlah tentang tidak memiliki keinginan, melainkan tentang orang yang dicintai berkorban untukku. Ini tidak mungkin. Aku tanpa sengaja membantumu melewati kesengsaraan di Bumera. Orang yang kucintai berkorban untukku. Apa gunanya aku jadi kaisar abadi kalau begitu? Feng Rou, kau melindungiku dengan nyawamu. Maka aku akan gunakan kultivasi seumur hidup untuk memberimu kelahiran kembali.